Xie Feiling bosan di sela-sela. Sejujurnya, dia selalu ingin membuat isyarat dengan naga asli untuk melihat apakah yang disebut penguasa langit dan bumi itu layak untuk nama itu dan apakah dia bisa mengalahkan mata aslinya. Tetapi pada saat ini, di ruang bintang yang luas, cahaya bulan di sekitar Demon Yue Kong sudah sangat ekstrim, dan bahkan memerintahkan cahaya bintang yang redup untuk menutupi keberadaannya. Perlombaan cahaya jahat baru saja membuka reruntuhan. Ketika Qin Yichen mendengar ini, dia sedikit cemas. Lalu apa yang kamu tunggu? Faktanya, Qin Yichen tidak mengerti mengapa Yao Yue Kong berhenti sekarang. Mengetahui bahwa klan Xiawang tidak dipimpin oleh seorang kaisar yang kuat, apakah masalah membiarkan klan Xiawang keluar dengan kekuatan mereka? Bagaimanapun, keruntuhannya saat ini, dan mereka tidak dapat menghindari klan Xiawang. Karena itu masalahnya, apalagi yang bisa mereka sembunyikan. Hua Daoru juga sedikit mengernyit. Apakah kamu ingin menunggu pekerjaan? Ketika klan Xiawang selesai menjelajah, ambil saja yang sudah jadi. Itu bukan tidak mungkin. Tetapi jika peluang di dalamnya adalah sesuatu seperti bulan iblis yang tidak bisa dihancurkan, itu bukan senjata kekaisaran atau senjata kekaisaran. Bisakah Yao Yue Kong memuntahkan Immortal Demon Moon? Tidak juga. Setelah mengumpulkan semangat Hua Daoru dan mata tertegun Qin Yichen, Yao Yue Kong dengan samar berkata, kita bisa merasakan tempat ini karena ada gadis Daoru. Mengapa klan Xiawang dapat menemukannya? Itu karena mereka pasti memiliki harta karun tentang naga sungguhan. Keruntuhan tidak dapat dibuka dengan mudah. Jika tidak, mereka tidak akan berhenti sekarang. Ketika mereka membukanya sekarang, mereka harus membayar harganya. Sangat mungkin mereka telah membayar harta yang dapat merasakan fluktuasi. Biarkan klan Xiawang membuka reruntuhan, menyia-nyiakan harta, dan kemudian mereka maju lagi. Bukankah semua orang akan bahagia? Setidaknya Qin Yichen cukup senang. Saudara Yue Kong, kamu bisa, dan pikiranmu cukup berhati-hati. Sejujurnya, ketika Qin Yichen mendengar bahwa klan Xiawang adalah yang pertama datang lebih dulu, dia sangat kesal. Terutama ketika dia tahu bahwa pihak lain mungkin memiliki sarana untuk mencari naga yang sebenarnya. Ini seperti musuh memiliki kunci makam leluhurnya. Biarkan dia menggunakannya dulu lalu maju ke depan. Benar-benar pintar. Tapi sekarang, Yao Yue Kong tidak ragu lagi. Dibandingkan dengan ini, saya juga menantikan apa yang tersisa, yang belum ditemukan di dunia serangga selama bertahun-tahun. Wow! Cahaya bulan melonjak dengan keras, dan Xie Feiling gemetar di sekujur tubuhnya pada saat itu. Hanya merasa dingin dari Tianling hingga jari kakinya. Dan bukan karena persepsi tiraninya bisa menangkap nafas Kaisar Iblis dalam sekejap. Tetapi Yao Yue Kong tidak berpura-pura, dia hanya ingin memberitahu Xie Feiling bahwa Kaisar Iblisnya ada di sini. Tidak baik. Itu Yao Yue Kong. Bagaimana anti pencuri itu bisa ada di sini? Xie Feiling langsung panik, dan bahkan lupa bahwa sebelum dia memasuki dunia serangga, dia meletakkan kata-kata kejam untuk menghancurkan Qin Yichen. Cepat dan beritahu para tetua. Pada saat yang sama, di dalam gua, ada alam semesta yang luas, dan klan Xie Guang dan Neng, yang memegang skala naga yang diterangi oleh sisik naga, sangat terkejut. Ini adalah lubang cacing. Lubang cacing bukanlah lubang yang dibor oleh Zer. Itu adalah nama untuk terowongan waktu. Lubang cacing juga dapat dianggap sebagai lubang celah ruang waktu, yang merupakan bagian yang membuka dua atau lebih tempat di dunia. Dan tidak seperti celah ruang waktu biasa, lubang cacing di sini sangat stabil. Yang berarti lubang cacing telah sepenuhnya terbuka dan merobek ruang alam semesta. Pantas saja aku bisa bersembunyi di bawah mata Zer tanpa diketahui. Murid iblis yang kuat dari klan Xiawang bersinar, dan di dalam reruntuhan ini, benar-benar tidak ada surga. Mampu membuka lubang cacing, hasil karya seperti itu, hanya lebih kuat darinya. Tetapi ketika panas dan kewaspadaan pada murid iblis yang kuat dari klan Xiawang ini semakin kuat, Xie Yun tiba-tiba gemetar. Tidak baik. Apakah Anda masih ingin Kaisar mengundang Anda keluar? Saya melihat Qin Yichen berdiri dengan bangga di langit berbintang di luar reruntuhan. Dan di depan teman-temannya, langit bulan iblis adalah langit bulan iblis. Tetapi di depan para dewa dan iblis selain teman, dia adalah seorang kaisar iblis. Yao Yue Kong memegangi punggungnya, berdiri dengan bangga di langit. Dia hanya menatap Xie Feiling. Xie Feiling adalah arogan langka dari klan Xiawang. Tetapi hanya dari penampilannya, Yao Yue Kong tampaknya beberapa tahun lebih muda darinya. Tetapi pada saat ini keduanya berada di langit dan yang lainnya di bawah tanah. Xie Feiling menggertakkan giginya dengan marah. Bagaimana dia bisa dipukul oleh pencuri Kaisar Ke ini? Namun, Ke Tiangxuan tidak sopan, dan bahkan niat membunuh melonjak di mata para dewa. Ini bukan untuk membunuh orang dan untuk mencegah pihak lain memberitahu Kaisar dan Ratu. Tetapi Kaisar Ke dan klan Xie Guangnya adalah perseteruan. Kamu sudah lama menemukan ini? Tanda seru. Xie Feiling tidak mau dan sepertinya menunda waktu. Tetapi Yao Yue Kong sama sekali tidak melihatnya. Sepertinya pikiran yang terakhir bisa melihat atau tidak berpengaruh. Jika kamu tidak membunuhmu, curi saja. Ada banyak omong kosong.
Jenis penghinaan tanpa ampun ini membuat Xie Feiling semakin marah. Tetapi di depan Yao Yuekong, dia tahu bahwa dia belum menjadi lawan. Pada saat yang sama, di dalam gua, patung klan cahaya jahat yang terhormat melonjak ke langit. Setelah melihat sisi lain yang sangat peka dan menghancurkan sisik naga, Yao Yuekong tersenyum. Tapi senyuman ini membuat wajah Siawang Clan Daneng mengalami kekalahan yang menyedihkan, yang paling diejek. Konon kau muda dan gila, tapi hari ini aku telah melihatnya, dan anak-anak Baize bisa dianggap sebagai teman. Mereka sangat pintar. Yao Yuekong tersenyum tipis, saya tidak ingin ditampar. Kekuatan besar klan Siawang mengertakkan giginya. Cepat, kami tidak memindahkan barang-barang ke dalam. Jadi saya akan memberikan wajah klan Siawang dan cara untuk bertahan hidup. Yao Yuekong tidak keberatan, dan bahkan tidak memiliki niat membunuh. Tetapi senyumannya tetap sama. Kaisar ini bukan satu-satunya yang ingin menyelamatkan mukanya. Begitu kata-kata ini keluar, kekuatan perkasa Xie Guang Clan menatap Ke Tiangxuan dalam sekejap. Kaisar Yuekong, ini membosankan, kan? Tanda seru. Wajah klan Siawang dan Neng cemberut, dan sangat memalukan berada di belakang oleh Oriole seperti itu. Permaisuri telah memberitahu berbagai ras, memberitahu Anda dan orang lain yang berada di mana, ada hadiah. Semuanya mundur selangkah, jadi kita bisa bertemu lagi. Namun, kata-kata ini hanya digunakan sebagai lelucon oleh Yao Yuekong. Apakah Anda mengingatkan kaisar ini untuk membunuh seseorang? Atau menurut Anda menarik untuk membunuh Anda dengan satu pukulan? Kamu bilang, biarkan kamu pergi. Tidakkah kamu berhenti memberitahu Lord Fan Yu? Menghadapi murid iblis main-main Yao Yuekong, setelah beberapa saat hening, klan Siawang dan Neng mengertakkan gigi. Apa maksudmu? Kekuatan besar klan Siawang juga dianggap berhati keras, dan dia langsung mengakui bahwa jika mereka pergi hidup-hidup, mereka pasti akan melapor kepada kaisar sesegera mungkin. Tapi ini bukan karena dia tidak takut pada Demon Yuekong, tapi karena dia sedikit lebih keras, dan juga terlihat bahwa keagungan klan cahaya jahatnya masih ada. Bagaimanapun, dia berkata untuk membiarkan mereka pergi, tanpa memberitahu kaisar sesudahnya. Yao Yuekong masih mempercayai pisau pencuri ini. Mereka semua adalah kaisar terkenal, dan tidak ada yang tahu siapa. Setelah nafas terengah-engah, kekuatan perkasa klan Siawang seperti bola yang frustrasi, dan berkata tanpa daya, kalau begitu tolong ganggu Kaisar Yuekong untuk mengatakan cara untuk bertahan hidup. Yao Yuekong memiliki senyum yang bisa dinegosiasikan di wajahnya, sangat masuk akal. Lalu tinggalkan harta karun tingkat raksasa sendirian, dan akan lebih baik membantuku membangun jubah kaisar. Namun, Xie Feiling menjadi marah begitu dia mengatakan ini. Nafsu makanmu terlalu besar. Hanya beberapa kata, mari kita serahkan 6 harta kaisar. Kaisar Yuan Tian tidak memiliki gengsi. Kamu sangat marah. Kamu masih berani tidak muncul karena menjadi dikejar oleh kaisar. Hah,